Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi materi kami yang berjudul Klasifikasi dan Karakteristik Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Fahrul Rozi SPD MPD. Namun, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Faila Sufiah dengan NIM akhir 067 dan rekan saya Iva Haryani dengan NIM akhir 085, Zamrotun Maulidia dengan NIM akhir 088, Sofiatul Karimah dengan NIM akhir 099, Deva Damai Revolusi dengan NIM akhir 101, dan Diah Lailatul Rohmah dengan NIM akhir 103. Adapun pokok bahasan materi kali ini yakni jenis-jenis media pembelajaran, klasifikasi media pembelajaran, karakteristik pembelajaran, dan teknik penggunaan media. Baik, untuk materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, jenis media pembelajaran berdasarkan persepsi indera. Di dalam materi media pembelajaran berdasarkan persepsi indera ini dibagi menjadi beberapa jenis lagi. Yang pertama, yakni media audio. Media audio merupakan media pembelajaran yang menggunakan pendengaran dan sebagai sarana penyampainya dia menggunakan suara saja. Adapun fungsi media audio yakni untuk melatih segala kegiatan pengembangan keterampilan yang berhubungan dengan aspek keterampilan pendengaran seperti pemusatan dan mempertahankan perhatian, mengikuti pengarahan, melatih daya analisis, menentukan arti dan konteks, memilah informasi dan gagasan, merangkum, mengingat kembali, serta menggali informasi. Contoh media audio yakni yang pertama radio. Radio ini adalah penyampai informasi yang melalui gelombang elektromagnetik, di mana penyiar nantinya akan menyampaikan informasi melalui mikrofon yang kemudian akan diolah dan akan dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik tadi. Nah, yang kedua yakni rekaman suara dan piringan hitam. Materi yang selanjutnya yaitu media visual. Media visual adalah suatu media pembelajaran yang dalam penggunaannya menggunakan indera penglihatan sebagai suatu perantara untuk menyampaikan materi. Nah, media visual ini terbagi menjadi dua, ada yang 2 dimensi dan ada yang 3 dimensi. Untuk yang 2 dimensi itu hanya memiliki ukuran panjang, lebar, dan hanya bisa dilihat melalui media datar saja. Contohnya yaitu media grafis. Nah, media grafis ini merupakan suatu media yang disajikan dalam bentuk titik, gambar, ataupun visual lainnya yang tujuannya untuk menyampaikan ide atau gagasan dan juga bisa data ataupun suatu kejadian. Nah, media grafis ini merupakan media mudah yang sangat paling sering digunakan dalam pembelajaran karena pembuatannya itu bisa sesederhana mungkin, misalnya menggunakan spidol dan juga papan tulis, ataupun juga bisa menggunakan aplikasi teknologi yang lain seperti aplikasi yang berbasis komputer ataupun juga smartphone. Sedangkan untuk yang 3 dimensi itu tidak hanya bisa dilihat saja, namun juga bisa disentuh secara nyata. Nah, media 3 dimensi ini bisa berupa makhluk hidup ataupun makhluk mati, misalnya seperti globe, peta timbul, market, hewan, ataupun tumbuhan. Materi yang selanjutnya yaitu media audiovisual. Nah, media audiovisual ini merupakan gabungan dari media audio dan juga media visual. Nah, media audiovisual ini menggunakan indera penglihatan dan juga indera pendengaran sebagai perantara untuk menyampaikan suatu materi. Nah, contohnya itu seperti video, film, maupun televisi. Nah, media audiovisual ini juga terbagi menjadi dua, ada yang murni dan ada yang tidak murni. Jika yang murni itu merupakan media yang dalam unsur gambar ataupun suaranya itu berasal dari satu sumber, misalnya video dokumenter. Kemudian yang tidak murni itu unsur dan gambar suaranya medianya itu tidak murni, seperti misalnya slide presentasi yang diberikan
suara tambahan dalam penyampaian media pembelajarannya. Jenis media pembelajaran berdasarkan daya liput. Menurut Sekraf, membagi media ke dalam liputan luas dan bersamaan, liputan yang terbatas ruang, serta media untuk belajar. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, media pembelajaran dapat tersebar luas dengan mudah melalui internet, sehingga media pembelajaran dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Berikut ini contoh media pembelajaran dan daya liputannya. Yang pertama, daya liput luas dan serentak, di mana penggunaan media pembelajaran ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang, sehingga dapat menjangkau anak didik yang banyak dalam satu waktu. Contohnya faksimile, radio, televisi. Misalnya, televisi menyajikan pembelajaran seperti halnya pada saat pandemi kemarin, itu ada belajar bersama melalui siaran di TVRI, sehingga dalam satu waktu dapat langsung menjangkau seluruh peserta didik. Yang kedua, daya liput luas dan tidak serentak, di mana penggunaan media ini tidak terbatas oleh ruang dan tempat, serta dapat menjangkau peserta didik yang banyak dalam satu waktu yang tidak bersamaan. Contohnya YouTube, Google, dan TikTok, di mana pembelajarannya bisa kita akses kapanpun dan satu anak dengan anak yang lain tentunya tidak akan sama. Apabila dalam mengakses beda waktu, maka anak bisa mengulang pembelajaran tadi sesuai waktu yang diinginkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis media berdasarkan daya input yang ketiga, yaitu daya liput terhalang ruang. Penggunaan ruang pada media ini membutuhkan ruangan dan tempat yang khusus untuk melihatnya. Contohnya yaitu film dan PPT. Kemudian, jenis media berdasarkan daya input yang keempat yaitu media untuk pembelajaran individual. Penggunaan media ini hanya digunakan perseorangan saja. Media ini sebagai pendukung dari luar diri seseorang. Contohnya yaitu buku dan e-book. Kemudian, jenis media pembelajaran yang ketiga yaitu berdasarkan pembuatannya. Media dibagi menjadi dua, yaitu media sederhana dan media modern dalam cara pembuatannya. Media pembelajaran sederhana sendiri merupakan media yang mudah dalam pembuatannya, kemudian mudah dalam pencarian bahan bakunya, dan yang tak kalah penting, mudah dalam digunakan. Sedangkan media pembelajaran modern bersifat elektronis dan kompleks. Bahan baku cenderung sulit dicari dan pembuatannya sedikit rumit. Lalu poin yang berikutnya yaitu jenis media pembelajaran berdasarkan penggunaannya. Di sini media pembelajaran berdasarkan penggunaannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu media pembelajaran tradisional dan yang kedua media pembelajaran berbasis teknologi dan komputer. Untuk media pembelajaran tradisional ini, cara penggunaannya berpusat pada guru sebagai pengajar untuk menjelaskan tentang media tersebut. Media ini yang dapat digunakan seperti ruang kelas, laboratorium, kerangka atau torso, bangun ruang, dan lain sebagainya. Kemudian, sedangkan media pembelajaran berbasis komputer ataupun teknologi ini cara penggunaannya dibantu oleh sistem sehingga guru lebih mudah dalam proses pengajaran di ruang kelasnya.
Pada submateri yang kedua yaitu klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran ini dapat diklasifikasikan berdasarkan para ahli. Jadi para ahli tersebut mengklasifikasikan media pembelajaran menurutnya berdasarkan sifat, karakteristik, tingkat kesulitan, juga suatu makna yang ingin disampaikan oleh ahli tersebut. Untuk ahli yang pertama yaitu Wilbur Schramm. Wilbur Schramm telah mengklasifikasikan media pembelajaran itu menjadi 3. Yang pertama yaitu media pembelajaran rumit, yang kedua yaitu media pembelajaran mahal, dan yang ketiga yaitu media pembelajaran sederhana. Selain itu, Schramm juga mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan daya liput, seperti daya liput luas dan serentak, yaitu televisi, radio, dan faksimile, daya liput terbatas pada ruangan, seperti film, video, PPT atau slide, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu media untuk belajar individual, seperti buku, modul, program belajar dengan menggunakan komputer ataupun telepon. Dan ahli yang kedua yaitu Gagne. Menurut Gagne, media pembelajaran itu diklasifikasikan menjadi 7. Yang pertama yaitu benda untuk didemonstrasikan, yang kedua yaitu komunikasi lisan, yang ketiga yaitu media cetak, yang keempat gambar diam, yang kelima gambar bergerak, yang keenam film bersuara, yang ketujuh mesin belajar. Jadi ketujuh kelompok media ini dapat dikaitkan dengan kemampuan untuk memenuhi fungsi belajar siswa, yang mana dikembangkan untuk memberi stimulus belajar dan menarik minat belajar para siswa. Menurut ahli yang ketiga yaitu Edgar Dale, menurutnya media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan pengalaman belajar, seperti pengalaman yang bersifat konkret maupun pengalaman yang bersifat abstrak, dan dengan jenjang antara lain seperti yang pertama adalah direct purposeful experience, yaitu pengalaman melalui pengalaman langsung dan bertujuan. Yang kedua yaitu contrived experience, yaitu pengalaman melalui tiruan. Yang ketiga dramatic experience, yaitu pengalaman melalui dramatisasi. Yang keempat demonstrant experience, yaitu pengalaman melalui demonstrasi seperti tarian, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu field trip, yaitu pengalaman melalui karya wisata. Yang keenam exhibit, yaitu pengalaman melalui pameran. Dan yang ketujuh yaitu televis motion picture, yaitu pengalaman melalui gambar hidup. Nah, ahli yang keempat itu ada Allen. Allen sendiri mengelompokkan media pembelajaran itu menjadi 9, seperti visual diam, film, televisi, objek 3 dimensi, rekaman, pelajaran terprogram, demonstrasi, buku teks cerita, dan sajian lisan. Selain mengklasifikasikan media pembelajaran, Allen juga mengaitkan bahwasannya media pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ia melihat bahwa media pembelajaran ini memiliki kelebihan untuk belajar tertentu, namun memiliki kekurangan untuk pembelajaran yang lain. Dengan demikian, Allen pun mengungkapkan bahwa tujuan belajar itu seperti info faktual, pengenalan visual, prinsip dan konsep, prosedur, keterampilan, dan juga sikap. Setiap jenis media pembelajaran itu memiliki perbedaan kemampuan untuk mencapai belajar. Ada yang capaiannya tinggi, dan ada juga yang sedang, dan juga ada pula yang capaiannya itu rendah. Nah, ahli yang kelima yaitu Ibrahim. Ibrahim mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan ukuran
serta kompleks tidaknya alat dan perlengkapannya. Seperti contoh, media tanpa proyeksi 2 dimensi, media tanpa proyeksi 3 dimensi, media 2 dimensi, media 3 dimensi, media audio, media proyeksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ahli yang keenam, yaitu Nana Sujana. Menurut Nana Sujana, media pembelajaran ini diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Media 2 dimensi ini seperti media grafis, gambar, foto, dan bagan atau diagram. Lalu untuk media grafis sendiri sering disebut juga media 2 dimensi, yang mana media itu memiliki ukuran panjang dan lebar. Sedangkan media 3 dimensi itu seperti dalam bentuk model padat ataupun solid, model menampang, model susun, model kerja, mock-up, diorama, dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik media pembelajaran. Menurut Irsyad 2002, dari setiap media pembelajaran itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, baik dilihat dari segi kemampuannya, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Di sini, media pembelajaran dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu media hasil cetak teknologi. Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi seperti buku dan materi visual statis, terutama melalui proses percetakan mekanis ataupun fotografis. Adapun karakteristik yang ada pada hasil teknologi cetak, yang pertama yaitu teks dibaca secara linier, yang kedua ditampilkan secara sistematis atau diam, yang ketiga berorientasi kepada siswa. Nah, pendekatan yang berorientasi pada siswa adalah pendekatan dalam belajar yang ditekankan pada ciri-ciri dan kebutuhan siswa secara individual, sedangkan lembaga pendidikan dan para pengajar berfungsi dan berperan sebagai penunjang saja. Untuk yang kedua yaitu media hasil teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual, cara penyampaian materinya dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk penyampaian pesan-pesan. Audiovisual, penyajian pengajarannya secara audiovisual jelas bercirikan pemakaian perangkat keras selama proses pembelajaran. Adapun karakteristik media ini adalah yang pertama bersifat linier, yang kedua menyajikan visual yang dinamis, dan yang ketiga yaitu berorientasi kepada guru. Nah, pendekatan yang berorientasi kepada guru atau lembaga adalah sistem pendidikan yang konvensional, di mana hasil seluruh kegiatan pembelajaran dikendalikan penuh oleh para guru dan staf lembaga kependidikan. Untuk yang ketiga yaitu media hasil teknologi yang berdasarkan komputer. Teknologi yang berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama dapat digunakan secara acak, non-sekuensial ataupun secara linier. Yang kedua dapat digunakan sesuai keinginan siswa ataupun perancang. Yang ketiga yaitu berorientasi pada siswa dan melibatkan interaktivitas siswa yang sangat tinggi. Untuk yang terakhir yaitu yang keempat, media hasil gabungan teknologi cetak dengan teknologi komputer. Teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Adapun karakteristik pada media ini yaitu dapat digunakan secara acak, sekuensial, dan linier. Yang kedua, gagasan disajikan secara realistik sesuai dengan pengalaman siswa. Menurut apa yang
relevan dengan siswa dan di bawah pengendalian siswa. Dan yang terakhir yaitu bahan-bahan pengajarannya melibatkan interaktif siswa. Baik, materi yang terakhir yaitu mengenai teknik penggunaan media pembelajaran. Yang pertama ada media pembelajaran konvensional. Media belajar konvensional bisa disebut juga sebagai media mengajar. Penggunaan media mengajar lebih banyak berpusat kepada guru. Media lebih banyak menggunakan untuk memperjelas suatu materi yang disampaikan guru kepada siswanya. Sifat dari media ini yaitu tidak membangun proses diskusi ataupun dialog. Dan yang kedua yaitu media pembelajaran partisipasif. Media pembelajaran partisipasif adalah alat yang dirancang untuk membantu peserta belajar menguraikan realita kehidupannya. Jadi, media lebih banyak digunakan untuk peserta, bukan alat bantu fasilitator ataupun guru. Fasilitator membantu menyampaikan media yang dapat mempermudah pembelajaran peserta didiknya. Pembelajaran partisipasif sebenarnya mengutamakan penggunaan media lokal yang dikembangkan oleh peserta belajar atau peserta didik sendiri untuk meningkatkan keefektifan proses pembelajarannya. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.